Ya, perhatikan bahwa di sini yang pertama kita akan menjumlahkan vektor ya. Jadi kalian bisa lihat penjelasannya. Untuk menjumlahkan dua vektor itu ada dua cara. Pertama dengan aturan segitiga dan yang kedua dengan aturan jajar genjang. Bukan, nggak mau ke ini. Saya menjelaskannya pakai ini. Ya, jadi perhatikan ya, untuk menjumlahkan dua vektor, nah, ada dua aturan yang bisa kita gunakan. Ya, bisa aturan segitiga, atau yang kedua bisa juga dengan jajar genjang. aturan jajar. Ya, ada dua ya, aturan segitiga dan aturan genjang. Perhatikan penjelasannya. Nah, kalau kita menggunakan aturan segitiga, caranya kita pertemukan ujung vektor yang satu dengan awal vektor yang lain. Ya, jadi kan ada dua vektor di sini. Jadi kita perhatikan yang mana awalnya, kemudian kita pertemukan yang vektor pertama dengan awal yang vektor kedua. Nah, sehingga kita peroleh hasil penjumlahannya yang disebut dengan resultan, yaitu dari awal vektor yang satu ke ujung vektor yang lain. Nah, ini masih kita bahas mengenai penjumlahannya secara geometris, jadi secara gambar. Nah, nanti akan ada caranya secara aljabar, jadi secara penjelasan ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, dua cara. Kita lanjut ya. Nah, kemudian untuk yang jajar genjang, nah, kalau yang tadi kita mempertemukan antara ujung vektor pertama dengan awal vektor kedua. Nah, tetapi kalau di aturan jajar genjang, nah, kita mempertemukan semuanya ya. Jadi kita mempertemukan kedua ujungnya, ya justru kedua ujungnya. Nah, kemudian kita membuat vektor tersebut kembar. Jadi kita membuat lagi vektor yang lain. Nah, kemudian kita pertemukan kedua vektor tersebut, nah, sehingga membentuk bangun jajar genjang. Nah, kemudian penjumlahannya itu awal pertemuan kedua vektor tersebut ke ujung pertemuan kedua vektor tersebut. Dan mungkin masih bingung ini kalau dalam bentuk kata-kata, tapi nanti kalau dilihat secara geometri itu gampang ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, contoh kita akan menjumlahkan vektor A ditambah vektor B. Nah, di mana bentuknya vektor A seperti ini. Ya, ini adalah vektor A dari kiri ke atas ya. Kalau kalian gambar ya seperti ini juga. Nah, kemudian vektor B seperti ini. Ya. Ke bawah. Ya. Sampai di sini yang bisa dipahami? Ya begini. Saya bisa, Pak. Silakan ditulis dulu. Karena sebentar kita akan menggabungkan kedua vektor ini, ya. Nah, jadi tadi kan dikatakan untuk menjumlahkannya kan ada dua cara, yaitu segitiga dengan jajar genjang. Walaupun caranya berbeda, nah nanti hasil akhirnya harusnya sama ya. Seperti itu. Nah, perhatikan yang dimaksud tadi ujung-ujungnya ini ya. Ini ujung dari vektor A. Ya, awalnya awal. Ini awal, kemudian yang ini tadi ujung. Ya. Nah, kalau vektor B yang ini awalnya, kemudian yang ini ujungnya, ya. Nah, tadi untuk aturan segitiga mengatakan
pertemukan yang ujung vektor A dengan awal vektor B. Ya. Jadi kita akan gabungkan sebentar vektor A dengan vektor B. Kenapa kita menggabungkan? Karena kita mau menjumlahkan. Sudah dicatat? Sudah, Pak? Siap sudah, Pak. Sekarang kita lihat bagaimana cara menjumlahkannya. Nah, untuk menjumlahkannya, tadi kita pakai dulu yang cara pertama ya, yaitu dengan aturan segitiga. Ya, jadi tadi pertama, kita gambar dulu vektor A. Ini karena dia masih dalam bentuk ya, kita kira-kira saja bagaimana jenisnya miring seperti itu ya. Nah, ini vektor A. Setelah itu kita pertemukan tadi ya, pertemukan ujungnya vektor A dengan awal vektor B. Berarti dari sini kan? Berarti dari sini kan? Ujungnya B. Nah, seperti ini. Ini adalah vektor B. Nah, berarti kan tadi ketemu ujung dari vektor A dengan awal dari vektor B. Nah, ya penjumlahannya adalah ini. Adalah vektor A ditambah vektor B. Nah, ingat, ketika sudah ada lambang tanda panahnya di atas, ya, itu adalah vektor. Jadi ketika kita baca, itu vektor A ditambah vektor B. Waktu kemarin kuis masih ada kayaknya yang salah-salah itu cara memberi nama pada vektor. Nah, jadi harus tanda panah dari kiri ke kanan. Itu baru disebut dengan vektor. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Siap jelas. Jelas, Pak. Siap jelas. Langsung saja bertanya ya. Nah, lihat yang hasil penjumlahannya kan ini yang warna merah. Nah, ketika kita menggunakan aturan jajar jenjang, ini juga harus sama jawabannya seperti ini. Ya. Mari kita buktikan. Sekarang menggunakan jajar genjang. Ya, dari tadi kalau aturan jajar genjang kita mempertemukan ujung-ujungnya, ya. Jadi kalau perbedaannya tadi ketika aturan segitiga itu kita mempertemukan ujung dengan awal. Ya, ujung awal yang segitiga dengan awal vektor kedua. Kalau untuk jajar genjang, kita mempertemukan ujung-ujungnya, ya. Nah, jadi vektor A kita pertemukan dengan ujung vektor B. Nah, ujung-ujung kan? Jelas? siap jelas. Setelah itu, kita buat lagi vektor A di ujungnya vektor B. Seperti ini. Terus di ujungnya vektor A. Ya, ya. Jadi vektor Oke. A, kita buat lagi vektor A, tetapi kita geser ke ujungnya vektor B. Berarti kan vektor A dengan vektor yang putus-putus itu sama toh? Kemarin kan kita belajar kesamaan vektor. Nah, lihat, bentuknya sama, panjangnya sama, arahnya juga sama. Berarti kalau yang sebelah kiri itu vektor A, ya, yang ini. Maka yang atas juga adalah vektor A. Iya. Ya. Ini kan vektor A. Nah, ini kita geser ke sana ya. Geser ke sana, pas di ujungnya B. Nah, berarti ini kan juga adalah vektor A. Ini vektor A juga.
Ya, yang ini, yang putus-putus. Sekarang vektor B lagi, kita buat lagi vektor B. Nah, kita geser ke atas. Nah, maka terbentuklah jajar genjang. Nah, sehingga yang mana vektornya? Yang mana hasil penjumlahannya? Itu dari ujung vektor A, yang vektor A ini, ke Vektor B. ya, yang di sini kan, vektor kedua, pertemuan keduanya. Ya. Ini dia. Nah, kalau cara menggambarnya benar, harusnya walaupun aturan segitiga maupun aturan jajar genjang, harusnya jawabannya sama. Ya. Bisa dilihat tulisannya? Bisa? Iya, bisa. Mana Silvan? Baik. Silvan coba bisa buka mic-nya. Silvan. Ya, coba Silvan jelaskan mengenai aturan segitiga. Halo Silvan. Siap. Coba dijelaskan tadi segitiga bagaimana aturan segitiga. Halo? Siap. Silvan ada? Siap. Mana? Siap. Belum Ya, belum terlalu Silvan. paham, Pak. Oh, belum terlalu paham. Nggak tahu saya, tapi cara menjelaskan itu susah sekali ya, Sen. Apalagi nggak ada gambar. Tidak ada gambar. Tidak, Pak. Apanya ini? Ini baterai Hira. Coba Marjan. Ya, Pak. Bagaimana aturan segitiga Marjan? Aturan segitiga dalam penjumlahan aturan segitiga dapat dilakukan dengan dua cara, Ya. yaitu dengan aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Aturan segitiga, ujung vektor A dipertemukan dengan awal vektor B. Sedangkan aturan jajar genjang, ujung vektor A dipertemukan dengan ujung vektor B dan dibuatkan bayangan vektor A. Makin baru itu. Coba. Nah. Coba Lisa, bagaimana kalau aturan jajar genjang? Lisa. Halo Lisa. Silakan mic-nya di-on-kan. Halo Lisa, coba dijelaskan mengenai aturan jajar genjang. Lisa. Nah, coba kita kelas bantu ini anggotanya. Siap, Pak. Ya, Siap. Cara aturan jajar genjang begini, Pak. bagaimana? Jadi pertama itu yang vektor A
ujung vektor A dipertemukan dengan ujung vektor B. Jadi ujung vektor B itu dibuatkan lagi yang sama dengan yang vektor A. Kemudian di atas lagi dipertemukan lagi, dibuat lagi dengan yang sama dengan vektor B. Kemudian yang di sudut vektor A dengan vektor B yang dipertemukan pertama itu dihubungkan dengan vektor A dan vektor B yang dibuat melalui dihubungkan dengan ujung vektor A dan vektor B yang dibuat tadi, Pak. Jadi hasilnya vektor A tambah B. Oke. Ya. Begitu ya. Jadi intinya harus jawabannya sama karena yang berbeda cuma caranya saja. Ya. Sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau kita menjumlahkan 3 buah vektor? Ya. Oke, silakan. Ketua, silakan. Mau bertanya apa? Silakan di-on-kan. Ya, silakan Pak Tuhan. Siapa mau izin, Pak? Ya, silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Saya bingung, Pak. Yang mana sebenarnya ujung, yang mana yang awal? Karena kalau kalau yang untuk aturan segitiga, Pak, Ya. ujung apa? Ujung vektor A ketemu dengan awal vektor B. Ya. Sedangkan aturan jajar genjang, Pak, ujung vektor A ketemu dengan ujung vektor B. Kenapa kayak beda di situ, Pak? Ya, jadi ceritanya kan beda cara, tetapi hasil sama. Gitu. Yang anunya jajar genjang, awal vektor A ketemu dengan awal vektor B, Pak. Iya, jadi kalau dia aturan segitiga, kita langsung pertemukan ujungnya yang vektor pertama dengan awal dari vektor kedua. Nah, tetapi kalau dia pakai aturan jajar genjang, awal ketemu awal. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya, hasil penjumlahan vektornya merupakan pertemuan ujung dari ceritanya, bisa dibilang bayangannya ya, bayangan dari vektor yang A dan B-nya. Ini kan masih beda peraturan. Nah, tetapi jawabannya sama. Bang. Siapa berarti bayangannya yang di situ, Pak? Bayangannya yang dianggap ujung ketemu ujung, Pak. Iya, bayangannya yang ujung ketemu ujung. Okay. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih. Jadi harus memang dipahami ya, karena kalau tidak dipahami, jangan sampai pemikirannya keduanya sama. Padahal walaupun caranya maksudnya tadi mempertemukan ujung dan ujung itu, tetapi kan berbeda ya. Maksudnya kalau aturan segitiga dia ujung yang satu dengan awal yang lain. Nah, kalau jajar genjang, nah dia mempertemukan awal dengan awal. Kita lanjut ya. Sekarang bagaimana kalau menjumlahkan 3 vektor? Ya. Perhatikan, ini kita memakai aturan jajar genjang. Ya. Nah, perhatikan ini yang warna hijau itu vektor A, warna merah vektor B, dan warna hitam vektor C. Ya. Jadi, untuk menjumlahkan kalau 3 vektor, maka kita jumlahkan dulu satu persatu. Jadi, kita jumlahkan dulu vektor A dengan vektor B. Nah, perhatikan di sini. Ya. Jadi, perhatikan yang di sini. Ya.
Jadi kita jumlahkan dulu vektor A dengan vektor B. Nah, lihat. Pertemukan di sini ya. Awalnya vektor A dan vektor B. Nah, setelah itu vektor A buat yang sejajarnya ya dengan arah yang sama sehingga diperoleh yang garis warna hijau. Nah, kemudian vektor B juga kita buat lagi di sini dengan warna merah putus. Nah, itulah vektor B jadi sama saja ya karena lihat cuma digeser sejajar. Oh, sama dengan jajar genjang, Pak. Betul. Ini aturan jajar genjang. Sehingga diperoleh yang warna pink ya. Inilah vektor A ditambah vektor B. Penjumlahannya, Pak. Ini tanda panahnya. Nah, setelah itu vektor A tambah B kita jumlahkan lagi dengan vektor C. Jadi pertemukan lagi ujung dengan ujung ya. Jadi dari tadi A tambah B, nah, kemudian dipertemukan dengan C. Nah, vektor A ditambah B itu kita buat lagi sejajarnya. Ukuran yang warna pink, putus-putus. Nah, Oh, siap, Pak, siap. ya, vektor C kita juga putus-putus. Nah, itu kan berbentuk jajar genjang juga toh? Iya, Pak. Nah, Siap, siap. ketemu di sini. Ya. Nah, yang warna orange inilah yang kita tarik dari awal ke ujung. Nah, itulah penjumlahan dari ketiga vektor A tambah B tambah C. Jelas? Jelas. Kalau dia pakai aturan segitiga, nah bisa juga langsung dipertemukan ujung-ujungnya ini. Ya. Jadi kalau dia aturan segitiga kan seperti ini. Misalnya ini adalah A. Nah, kemudian dilanjutkan dengan B. Dilanjutkan dengan C. Ke atas. Ini kan? Nah, berarti kalau ditarik, berarti kan dari ujung sini ke atas ini. Nah, inilah penjumlahannya. Jadi kalau dia pakai segitiga harus ketemu ujung dengan ujung vektor pertama dengan awal dari vektor kedua. Di sini bisa dipahami ya? Pak, bisa, Pak. Siap. Mau dicatat dulu, Pak. Oh ya. Silakan dicatat dulu. Ini kita 2 sesi ya, karena ini tinggal 5 menit. Nanti kita akan melanjutkan di sesi kedua ya. Jadi nanti kalian bergabung kembali. Jelas? Jelas. Ya. Jadi kita tidak akan cari nge-zoom. Ini kita supaya kalian ada pengalaman lain ya. Jadi bisa nge-zoom.
Lanjut. Siap, lanjut, Pak. Oke. Kalau lanjut, kita di sesi yang baru ya. Siap. Siap. Karena ini tinggal 2 menit.